di sini, teman-teman sekalian, emosi itu sering kita rasakan. Contohnya adalah emosi marah, sedih, senang, dan lain-lainnya. Jadi emosi ini sudah melekat dalam diri manusia, di mana sudah dari kecil kita sempat menangis, kita sempat sedih, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman sekalian, emosi itu dapat didefinisikan sebagai pengalaman subjektif teman-teman, yang melibatkan perasaan, sensasi tubuh, dan reaksi fisiologis terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Nah, teman-teman sekalian, emosi bisa saja muncul secara spontan ataupun bisa dipicu oleh rangsangan eksternal dan internal seperti peristiwa, pemikiran, dan perasaan. Jadi di sini teman-teman sekalian, emosi itu adalah suatu hal yang subjektif atau suasana hati dari kita. Itu bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Contohnya adalah emosi marah. Saya contohkan di sini sedikit tentang contohnya emosi marah. Jadi emosi marah ini sering kita dapatkan jika terdapat orang lain yang tindakannya tidak sesuai atau mengganggu kita. Itu contohnya rangsangan dari eksternal. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi untuk mengendalikan emosi itu tentunya sangat penting bagi kita, karena emosi yang tidak terkendali itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental teman-teman, serta hubungannya dengan orang lain. Jadi emosi ini harus kita kendalikan untuk melakukan hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika seseorang tidak mampu mengelola emosi dengan baik, ia cenderung merasa stres, gelisah, atau terlalu terpengaruh oleh emosi negatif seperti kecemasan, kemarahan, ataupun kesedihan. Jadi di sini sangat penting kita untuk mengendalikan emosi. Nah, ini dapat mengganggu kinerja di tempat eh, pembelajaran maupun sekolah. Nah, merusak hubungan personal dan menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecanduan. Tentu, mengendalikan emosi ini jika tidak terkendali itu seperti yang tadi saya bilang itu akan membuat dampak yang negatif bagi diri kita. Tentunya hal itu juga eh, hal itu juga berguna bagi siswa untuk mengendalikan emosi. Jadi siswa itu perlu juga mengendalikan emosinya untuk melakukan hubungan yang baik dengan siswa dan siswa yang lainnya, untuk supaya tidak merasa depresi dari siswa tersebut dan juga tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita langsung menuju ke faktor yang dapat memengaruhi emosi siswa. Jadi teman-teman sekalian, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi emosi siswa itu ada 4 teman-teman. Yang pertama saya jelaskan yang lingkungan belajar. Jadi teman-teman sekalian, lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi suasana hati dari siswa dalam melakukan pembelajaran. Nah, faktor seperti kebisingan, kerumunan, dan kondisi fisik lingkungan itu yang jika tidak baik itu akan menimbulkan suasana hati dari siswa dalam melakukan pembelajaran itu juga tidak baik, atau emosi siswa akan tidak baik. Contoh kebisingan, eh, jika sekolah itu terlalu dekat dengan jalan raya yang jalannya seperti banyak kebisingannya, polusi suaranya banyak, bel mobil, suara kendaraan, dan lain-lainnya, itu akan membuat emosi atau suasana hati siswa itu terganggu dalam melakukan pembelajaran, kawan-kawan semuanya. Jadi, selanjutnya adalah kondisi fisik dari lingkungan belajar. Jika lingkungan belajar itu tidak bersih, kotor, dan lain-lain, kotor, teracak-acak, tidak rapi, itu juga mempengaruhi suasana hati dari siswa tersebut. Jadi teman-teman sekalian, untuk mengendalikan emosi dari siswa, kita bisa mulai dari lingkungan belajar yang baik. Jika lingkungan belajarnya sejuk, rapi, bersih, maka emosi dari siswa itu akan juga baik, riang gembira dalam melakukan pembelajaran, tidak sedih, tidak cepat marah, dan lain-lainnya, teman-teman sekalian.
Selanjutnya adalah hubungan sosial. Ini hubungan sosial ini mengacu pada antara guru dengan siswa dan juga siswa dengan siswa yang lainnya, teman-teman sekalian. Nah, interaksi antara siswa dan guru itu juga mempengaruhi emosi dari siswa itu sendiri. Makanya, kita sebagai guru, kita wajib dalam untuk memperlakukan atau melakukan komunikasi dengan siswa itu dengan riang, dengan gembira, dengan senyuman, tidak dengan marah-marah, tidak dengan eh, emosi kita juga marah, sedih, tidak tidak lesu seperti itu. Maka jika kita lakukannya dengan suasana hati kita juga baik, dengan riang gembira, maka emosi atau suasana hati siswa itu akan terpengaruh juga oleh emosi kita. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita harus wajib juga mengendalikan emosi untuk dalam melakukan komunikasi dengan siswa tersebut supaya suasana hati siswa itu baik juga teman-teman sekalian. Dan tentu juga hubungan siswa antar siswa. Jadi hubungan siswa dengan siswa yang lainnya itu sangat mempengaruhi emosi dari siswa tersebut. Sering kita jumpai bahwa di sekolah dasar itu sering terjadi keributan atau sering terjadi kesalahpahaman antara siswa mengakibatkan marah dan akhirnya berantem seperti itu teman-teman sekalian. Itu yang diakibatkan oleh pengendalian emosi atau hubungan sosial antara siswa dengan siswa yang lainnya itu tidak baik. Jadi disinilah peran guru untuk melakukan pembelajaran terkait pengendalian diri emosi siswa tersebut, teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Tentunya di sini materi pembelajaran itu juga sangat mempengaruhi emosi atau suasana hati dari siswa. Tidak lepas juga dari metode pembelajaran yang kita bawa, media pembelajaran yang kita bawa juga. Jika materi pembelajaran itu sudah tidak disukai oleh siswa dan juga metode pembelajaran yang kita berikan itu juga kurang baik juga dan media tidak ada, maka suasana hati atau emosi dari siswa dalam melakukan pembelajaran itu juga akan menurun atau terganggu, teman-teman sekalian. Jadi di sini kita wajib melakukan observasi kepada siswa materi apa sih yang sekiranya tidak tidak terlalu disukai oleh siswa yang mengakibatkan emosi dari siswa tersebut menurun. Bukan berarti kita harus menghilangkan materi tersebut, tetapi kita melakukan metode-metode pembelajaran dan juga menggunakan media pembelajaran yang baik agar emosi atau suasana hati dari siswa dalam melakukan materi pembelajaran itu akan lebih baik lagi teman-teman, dengan riang gembira. Contohnya kita melakukan pembelajaran matematika, contohnya mungkin matematika yang tidak disukai oleh siswa, metodenya kita gunakan yaitu diskusi kelompok seperti itu, ataupun juga kita berikan media yang bagus untuk siswa itu bisa bermain. Nah, itu akan mempengaruhi suasana hati atau emosi dari siswa kita, teman-teman sekalian. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah kondisi fisik dan kesehatan, teman-teman. Jadi, jika terdapat siswa yang memiliki kesehatan yang kurang baik, maka kita sarankan saja untuk istirahat terlebih dahulu di rumah. Kenapa demikian? Hal ini sangat mempengaruhi tentang suasana hati dari siswa. Kesehatan dari siswa yang menurun mempengaruhi sekali suasana hati dari siswa dalam melakukan pembelajaran. Seperti itu teman-teman sekalian. Maka jika kondisi fisiknya kurang bagus, siswa itu akan cenderung cepat marah, sedih, lesu, dan lain-lainnya teman-teman sekalian. Itu yang sepatutnya jika kondisi fisik siswa kurang baik, kita sebaiknya untuk menganjurkan siswa tersebut untuk istirahat terlebih dahulu di rumah. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya eh, untuk mengenali emosi siswa dalam konteks bimbingan pembelajaran itu kita perlu memperhatikan tanda-tanda fisik dan perilaku dari siswa tersebut. Nah, ini ada beberapa tanda yang saya paparkan. Yang pertama, ekspresi wajah, bahasa tubuh, perilaku, dan komunikasi verbal, teman-teman sekalian. Jadi, untuk kita melakukan pembelajaran pengendalian emosi kepada siswa, setelah kita tahu faktor-faktornya, kita wajib kenali dulu
kenali dulu emosi siswa dari segi ekspresi wajah dan lain-lainnya. Jadi saya jelaskan yang pertama ekspresi wajah teman-teman sekalian. Jadi siswa sangat cenderung dalam ekspresi wajahnya ketika dia emosi. Sangat kelihatan sekali bagaimana wajahnya ketika gelisah, bagaimana eh, wajahnya ketika marah, bagaimana ataupun sedang sedih. Maka itu sangat sekali menunjukkan bagaimana emosi dari siswa tersebut. Jadi di sini kita wajib peka terkait dengan ekspresi dari wajah tersebut. Jadi banyak di sini juga ada dua ekspresi wajah yang saya perlihatkan melalui emoticon. Yang pertama itu adalah senang. Yang kedua itu emosi yang kurang baik, sedih maupun sedang hampir marah seperti itu teman-teman sekalian. Jadi di sini ekspresi wajah itu harus kita kenali. Kita harus tahu ekspresi wajah dari siswa itu. Siswa itu sedang eh, bagaimana, sedang marah ataukah sedang senang seperti itu. Jadi kita bisa memperlakukan siswa tersebut melalui ekspresi wajah tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Jadi di sini teman-teman sekalian, bahasa tubuh itu ada banyak seperti merasa marah, bagaimana bahasa tubuhnya, merasa gelisah, bagaimana. Ini hampir sama dengan ekspresi wajah, tetapi bahasa tubuh itu melibatkan keseluruhan area tubuh dari siswa tersebut. Jadi di sini kita wajib peka juga tentang tanda-tanda bahasa tubuh seperti gemetar, keringat berlebih, atau merasa meremas tangan. Jadi beberapa siswa juga dapat melakukan meremas tangan saat dia menunjukkan kecemasannya ataupun saat dia merasa terganggu. Itu dapat menunjukkan bahwa siswa mengalami masalah emosi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi selanjutnya setelah bahasa tubuh adalah perilaku siswa. Nah, beberapa perilaku seperti menghindari, menarik diri, dan merasa terganggu dapat menunjukkan bahwa siswa itu mengalami masalah emosi. Lain halnya perilaku siswa itu riang gembira, jingkrak-jingkrak seperti itu umpamanya, sangat senang, itu menunjukkan emosi yang baik pada diri siswa tersebut. Begitu juga sebaliknya. Seperti itu teman-teman. Jadi beberapa hal yang bisa kita observasi dari siswa tersebut. Yang pertama ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan perilaku. Nah, selanjutnya yang paling terakhir ini adalah komunikasi verbal, teman-teman sekalian. Nah, siswa itu beberapa siswa mungkin menyatakan perasaan mereka dengan jelas dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan ketidaknyamanan dengan komunikasi verbal itu sendiri, teman-teman. Jadi di sini kita wajib mengenali emosi siswa untuk kita melakukan tindakan kepada siswa tersebut, teman-teman, melalui 4 ciri-ciri tanda ini, seperti itu teman-teman. Nah, dengan memperhatikan tanda-tanda tersebut, kita sebagai guru dapat memahami emosi siswa dan membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pembelajaran. Nah, salah satu cara untuk mengatasi emosi siswa adalah dengan memfasilitasi lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung, serta memberikan strategi pengelolaan emosi yang efektif kepada siswa kita. Nah, meningkatkan kesadaran diri siswa tentang emosi mereka sendiri dengan mengembangkan keterampilan pengendalian diri yang efektif yang dapat dilakukan.